Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Multimedia itu kalau bisa kita artikan adalah kombinasi berbagai media yang tadi ya kita sebut, teks, gambar, suara, animasi, video dan lain-lain secara terpadu ya. Satu kesatuan ya Bapak Ibu guru ya. Dan sinergis itu saling mendukung satu dengan yang lain melalui komputer atau peralatan HP yang lainnya ya, untuk mencapai tujuan tertentu ya. Dalam hal ini karena untuk pembelajaran berarti untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Nah, kombinasi itu tidak harus banyak ya Bapak Ibu, 2 itu bisa ya, atau 3. Yang penting kita gunakan kombinasi beberapa media tersebut. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya konten digital ya, yang paling mendasar itu adalah teks. Jadi kalau Bapak Ibu menjawab pertanyaan siswa melalui WA ya, dengan mengetik dengan jari-jari kita, itu berarti kita sedang membuat konten digital ya dalam bentuk teks. Nah, jadi teks ini komponen yang paling dasar, ini adalah gabungan kata untuk mengekspresikan suatu pesan atau informasi ya. Nah, kita harus hati-hati ketika memilih kata, kalimat. Kita harus lihat siapa target audien kita. Kalau kita memberi jawaban kepada anak SD tentu berbeda kalau kita mengajar anak SMA atau bahkan mahasiswa. Jadi harus kita pilih kata-kata yang tepat sehingga tidak membingungkan. Nah, kemudian elemen konten digital yang kedua itu adalah gambar. Gambar atau image 2 dimensi ya Bapak Ibu. Nah, tentu ini harus gambar yang diproses melalui layar komputer, melalui perangkat komputer ya. Foto, diagram, grafik dan sebagainya. Kalaupun kita mungkin punya gambar dari buku cetak, maka bagaimana itu agar menjadi konten digital? Maka gambar di buku itu harus kita scan dulu ya, sehingga menjadi file bisa masuk ke komputer. Nah, baru itu nanti kita jadikan konten digital ya. Gambar ini sangat penting Bapak Ibu, karena melalui gambar itu kita bisa memvisualisasikan konsep yang verbal ya, konsep yang abstrak, sehingga kalau definisi, kalau konsep itu agak sulit dipahami melalui kata-kata, maka bisa kita tuangkan, kita visualisasikan dalam bentuk gambar. Jadi jangan sampai kita membuat gambar tetapi malah lebih sulit dipahami daripada kalau dijelaskan dengan kata-kata. Itu tidak boleh. Jadi tujuannya kita menyajikan gambar itu agar lebih mudah dipahami, karena gunanya adalah untuk memperjelas informasi verbal. Nah, yang berikutnya adalah suara. Suara ini juga penting karena terkadang informasi verbal kurang jelas, informasi visual itu juga kurang jelas, maka diperlukan informasi yang bentuknya audio, bentuknya suara yang akan diterima oleh indera telinga ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan tahu bahwa agar efektif media kita itu harus bisa seimbang antara yang diterima oleh mata ya,
dan yang diterima oleh telinga, apa yang disebut dengan audio visual. Nah, animasi ini terkadang kalau gambar itu diam, itu agak sulit untuk menjelaskan sesuatu konsep yang membutuhkan gerakan. Ya. Gerakan yang berurutan, berturut-turut itu akan lebih mudah dipahami kalau kita buat dalam bentuk animasi. Jadi animasi itu ilusi gerak ya dari beberapa gambar yang berurutan. Nah, tentu animasi ini gambarnya bisa macam-macam, bisa dibuat demikian rupa agar proses atau konsep yang berurutan tadi itu bisa dibuat cepat atau bisa dibuat lambat, yang tujuannya agar siswa itu lebih mudah memahami. Ya, sekali lagi animasi dibuat untuk mempermudah pemahaman siswa. Ya, jadi jangan sampai kita menyajikan animasi tapi malah lebih sulit dipahami. Sama tadi gambar nggak boleh kita menyajikan gambar tapi malah siswa lebih sulit memahami materi tersebut. Nah, video ini sangat lengkap ya Bapak Ibu dibanding animasi karena bisa real ya, apa yang disajikan bisa rekaman dari kamera, ada gambar gerakan yang realistis, kemudian ada suara. Tentu video ini peranannya sangat besar ya dalam pembelajaran, karena dengan video itu siswa akan lebih mudah mempelajari materi pembelajaran. Nah, tentu juga sekali lagi ketika kita menyajikan video jangan sampai siswa malah sulit memahami materi, entah karena mungkin bahasanya yang tidak dipahami siswa ya, atau mungkin gambarnya, videonya terlalu rendah resolusinya sehingga sulit dipahami. Nah, itu malah menjadi kontraproduktif karena tujuannya menyajikan video itu untuk mempermudah pemahaman siswa.